Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Damayanti dengan NIM 12070501114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hypertext on internet. Nah, jadi hypertext ini tuh merupakan konsep kunci dari WWW atau World Wide Web, di mana laman web itu biasanya ditulis menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language. Saat hypertext diimplementasikan kepada web, hypertext dapat mempermudah publikasi informasi melalui internet. Nah, kita bahas satu-satu ya. Apa sih HTML itu? HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web yang ditampilkan di www. Dilansir dari TechTarm, hypertext ini mengacu pada hyperlink yang mungkin terdapat di dalam halaman HTML. Bahasa markup ini mengacu pada cara tag yang digunakan untuk menentukan tata letak halaman dan elemen di dalam halaman. HTML disusun berdasarkan kode dan simbol tertentu yang dimasukkan dalam sebuah file atau dokumen, sehingga dokumen tersebut bisa ditampilkan di dalam layar komputer dan bisa dipahami oleh pengguna internet. Memahami setiap kata yang terkandung dalam hypertext sendiri dimaksudkan sebagai metode yang digunakan untuk berpindah dari suatu halaman web ke halaman lain usai mengklik tulisan atau simbol yang muncul di halaman website. Lalu yang kedua itu adalah HTTP. HTTP ini adalah suatu protokol atau aturan jaringan lapisan antar aplikasi yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Lalu web server dan web client. Web client dan web server itu berkomunikasi menggunakan protokol HTTP, di mana web client itu adalah suatu komputer yang tergabung dalam jaringan atau internet yang dia tuh meminta informasi gitu. Nah, untuk dapat mengakses web server, web client harus menggunakan aplikasi yang disebut sebagai web browser. Yang biasa kita kenal web browser tuh ada kayak Google, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan lain-lain gitu. Web server adalah komputer yang tergabung dalam jaringan atau internet yang memberikan informasi, seperti itu. Nah, untuk lebih mudah memahami apa itu web browser, web client, HTTP, dan HTML, kita dapat membayangkannya seperti proses jual beli di pasar gitu. Di sini ada seorang ibu yang ingin membeli sayuran dari pedagang. Nah, kita dapat membayangkan situasinya seperti ini. Ibu-ibu ini dapat kita bayangkan sebagai web client, yaitu yang ingin meminta informasi gitu. HTML ini kita dapat bayangkan sebagai sayuran ini dapat kita bayangkan sebagai HTML yang ingin didapatkan oleh si ibu tersebut. Lalu uang yang nantinya menjadi media tukar antara si ibu dan pedagang ini dapat kita bayangkan sebagai HTTP. Lalu pedagangnya dapat kita bayangkan sebagai web server yang dimana dia tuh menyediakan data yang diinginkan oleh web client gitu, seperti itu. Nah, di sini jadi kan ibu-ibu ini tuh menginginkan sayuran dari pedagang tersebut. Nah, agar dia bisa mendapatkan sayuran yang dia inginkan, maka dia tuh harus memberikan uang kepada pedagang tersebut. Nah, situasi ini tuh sama seperti bagaimana web berjalan. Jadi web client itu ingin merequest atau melihat misalkan suatu halaman website. Nah, caranya tuh bagaimana dia bisa mendapatkan suatu website. Pertama-tama dia tuh harus request dulu gitu ke web servernya. Dia request ke web servernya menggunakan HTTP. Nah, nanti sama web servernya tuh akan diproses gitu, apakah informasi yang diinginkan oleh web client ini tuh ada atau tidak. Kalau ada, nanti akan dikembalikan gitu kepada web clientnya, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.